Pada tanggal 9 Oktober 2025, kami kelompok 7 melakukan wawancara dengan petugas rekam medis untuk memahami bagaimana sistem pengelolaan rekam medis diterapkan di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Sumatera Utara. Menurut keterangan dari petugas rekam medis, ketika pasien datang ke rumah sakit, seluruh proses pendaftaran dilakukan melalui SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Untuk pasien baru, petugas akan meminta KTP untuk melakukan input data ke sistem. Sedangkan untuk pasien lama, data dapat langsung dicari menggunakan nama yang sudah terdaftar sebelumnya. Sistem SIM-RS ini pertama kali digunakan rumah sakit pada tahun 2018. Awalnya hanya di bagian rawat inap untuk pemesanan kamar dan obat. Penerapan secara menyeluruh baru dilakukan sekitar tahun 2020. Dan hingga saat ini aplikasinya terus dikembangkan agar dapat mencakup lebih banyak aspek dalam pengelolaan rekam medis. Saat ini, Rumah Sakit Umum Muhammadiyah menggunakan sistem kombinasi, yaitu manual dan elektronik. Pengelolaan rekam medis melibatkan seluruh pegawai rumah sakit, mulai dari tenaga kesehatan, petugas administrasi, hingga bagian IT. Namun, tanggung jawab utama ada pada petugas rekam medis yang berperan penting dalam assembling atau penyusunan berkas dan penyimpanan dokumen. Selanjutnya, setelah pasien dinyatakan pulang dan perawat memberikan status pulang di SIM-RS, petugas rekam medis akan langsung melakukan proses pengindeksan dan assembling. Petugas memeriksa setiap bagian rekam medis untuk memastikan semua kolom dalam resume medis telah lengkap dan diisi oleh perawat. Proses ini dimaksudkan agar data yang masuk ke sistem benar-benar valid dan lengkap sebelum diarsipkan. Setelah proses penginputan dan verifikasi data selesai, bagian Kesmik akan melakukan pengkodean. Rekam medis di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Medan disusun menggunakan sistem Terminal Digit Filing atau TDF. Selanjutnya, rekam medis disimpan pada ruangan yang dikhususkan dengan penyimpanan di rak untuk rekam medis base paper dan rekam medis elektronik di SIM-RS. Ruangan rekam medis sendiri merupakan area dengan akses terbatas yang hanya dapat dimasuki oleh petugas rekam medis yang memiliki kartu identitas khusus. Kondisi ruangan penyimpanan dari sisi keamanan dijaga dengan ketat menggunakan double lock dengan CCTV dan akses menggunakan kartu identitas khusus. Menurut petugas, sampai sekarang belum pernah ada kejadian kehilangan data pasien atau kebocoran, dan mereka memastikan hal itu tidak akan pernah terjadi. Selanjutnya, terkait masa retensi, Rumah Sakit Muhammadiyah mengikuti undang-undang terbaru tentang rekam medis. Untuk rekam medis manual, rekam medis rawat inap masa retensinya adalah 5 tahun, rawat jalan 2 tahun, sedangkan rekam medis elektronik disimpan selama 25 tahun di dalam komputer. Prosedur pemusnahan rekam medis sendiri dilakukan dengan bentuk tim pemusnah, melakukan penilaian nilai guna, membuat daftar rekam medis yang akan dimusnahkan, dan mendapatkan persetujuan dari direktur sebelum melaksanakan pemusnahan secara aman. Proses ini ditutup dengan pembuatan berita acara pemusnahan yang disaksikan, didokumentasikan, dan ditandatangani oleh direktur. Petugas juga menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan rekam medis. Salah satunya adalah masalah kelengkapan pengisian data oleh perawat. Terakhir, evaluasi kinerja petugas rekam medis dilakukan oleh bagian pelayanan medis melalui laporan bulanan, laporan per 6 bulan, dan laporan per tahun. Menurut petugas, hal yang perlu ditingkatkan ke depannya adalah update kebutuhan sesuai dengan teknologi terkini, agar pengguna SIM-RS mudah menggunakannya, termasuk pengembangan menuju Electronic Medical Record atau EMR yang lebih canggih. Demikian dokumentasi wawancara kami. Terima kasih.